Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalamnya kita semua akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelum beraktivitas, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, di pagi hari yang indah ini, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, yang masih Engkau sediakan bagi kami. Kami masih diberikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan, dan di dalamnya kami pun masih diberikan kesempatan untuk kami melaksanakan setiap tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman. Dan kami mohon kiranya Engkau mau memberkati, supaya kami boleh hidup taat pada firman-Mu ini. Kami boleh hidup berpegang pada firman-Mu. Kami boleh hidup mengandalkan Engkau. Dan biar kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bermohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di pagi hari ini, mari kita membuka Alkitab. Kita membaca dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang." Terpujilah firman Tuhan. Renungan kita di hari ini, Rabu 21 Agustus 2024, adalah bertambah banyak dan jangan berkurang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, realitas yang ada saat ini berhubungan dengan statistik gereja. Orang Kristen semakin berkurang dari segi jumlah. Itu disebabkan antara lain angka kematian lebih tinggi dari kelahiran. Warga gereja yang menopang program pemerintah, yakni keluarga berencana, dengan slogan 2 anak cukup. Di lain pihak, ada orang yang memilih untuk tidak kawin karena rutinitas kerja dan alasan lainnya. Ada keluarga yang bersepakat untuk memiliki anak 1 atau 2 saja dengan alasan ekonomi tidak cukup, kebutuhan yang semakin tinggi, dan karena kesibukan kerja. Selain itu, persoalan dan masalah rumah tangga menjadi salah satu alasan yang menghambat untuk memiliki anak lebih dari 2. Sebagai pertimbangan, data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa penduduk Sulawesi Utara yang beragama Kristen sebanyak
1,67 juta jiwa pada tahun 2021 dari total penduduk yang mencapai 2,66 juta jiwa, yakni 62,98%. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini Yeremia menegaskan kepada umat dalam pembuangan, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Maksud dan tujuan perintah ini supaya keturunan Israel menjadi banyak di negeri asing, maka mereka harus kawin, mencari istri dan mencari suami bagi anak-anak mereka, menunjukkan bahwa umat berusaha untuk tetap menjaga keturunan mereka dengan tidak kawin campur dengan bangsa Babel. Mereka hidup dalam sosialita, mereka bergaul, tapi tetap berkomitmen menjaga kemurnian hidup sebagai bangsa pilihan. Dengan membangun keluarga secara kuantitas, mereka semakin banyak dengan ketambahan anggota. Dan itu merupakan kekuatan sehingga dapat mewujudkan misi Allah dan mereka menjadi berkat bagi bangsa lain. Generasi tua akan digantikan oleh yang muda. Regenerasi terjadi untuk menjalankan peran sebagai umat pilihan yang membawa berkat bagi kehidupan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajak kita sebagai warga gereja agar terus bertumbuh secara kualitas iman yang menghasilkan buah dan kuantitas dari segi jumlah. Inilah keberhasilan gereja yang harus terus-menerus diperjuangkan dalam pelayanan. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab gereja untuk mempersiapkan dengan matang pernikahan anak-anak, sehingga terbentuk keluarga Kristen yang benar-benar berkualitas dan matang, siap dari segi iman dan ekonomi dalam menyambut anugerah terindah dari Tuhan, yaitu anak. Berapapun anak yang Tuhan berikan, sesuai dengan kesepakatan orang tua, keluarga yang berkualitas akan mampu mengasihi, mendidik, dan memberikan fasilitas untuk masa depan mereka. Kita ingat slogan masa lampau, yaitu banyak anak, banyak rezeki. Sebab yang terjadi sekarang, banyak pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan matang karena kecelakaan pergaulan atau hamil di luar nikah dan pernikahan dini, sehingga kelahiran anak tidak dipersiapkan dengan baik. Juga dampak dari hal itu, perceraian sering terjadi. Akibatnya, anak putus sekolah, kehilangan cinta dan sayang, bahkan masa depan mereka terancam. Selain itu, dampaknya pada pertambahan anggota keluarga, di mana mereka memilih untuk memiliki anak satu atau dua. Maka pergumulan gereja saat ini, kita tidak bertambah, tapi justru
berkurang seiring waktu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami telah membaca dan merenungkan firman. Kami mohon kami boleh dapat resapi firman ini dan kami boleh praktekkan dalam perjalanan kehidupan kami dalam takut akan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang menguasai kami, menolong kami untuk kami dapat melakukan firman ini di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.